terhormat Bapak Eri Cahyadi, STMT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang sama-sama selalu kita hormati dan kita banggakan Forkompinda Kota Surabaya, Pak Danrem, Pak Kapolres Tabes, Pak Kajari Surabaya, Pak Kajari Tanjung Perak. Karena dengan beliau inilah maka Surabaya terus bisa bergerak maju, terus bisa bergerak untuk kepentingan umat. Dan alhamdulillah kemarin Surabaya dengan pergerakan UMKM yang didampingi oleh Forkompinda khususnya di Kejaksaan, Pak, mendapat apresiasi dari Jakarta terkait pergerakan UMKM dan koperasi. Matur nuwun, Pak. Terus bergerak untuk kota Surabaya dan masyarakat Surabaya. Yang saya hormati Ketua DPPKK Kota Surabaya, yang saya hormati staf ahli Wali Kota Surabaya, para asisten, para kepala OPD, ya, di seluruh kelurahan Kota Surabaya, seluruh kecamatan Kota Surabaya, puskesmas yang ada di seluruh wilayah Kota Surabaya yang hari ini hadir secara virtual menghadiri acara pembukaan aplikasi Sayang Warga, dan seluruh undangan yang hadir berbahagia pada pagi hari ini yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya hari ini kita masih diberikan kesehatan. Tapi yang membuat saya paling bahagia adalah kebersamaan dan kekeluargaan di antara pemerintah dengan masyarakatnya yang selalu juga dekat dengan Forkompinda Kota Surabaya. Matur nuwun seluruh warga Surabaya. Untuk membahagiakan warga Surabaya, hari ini kita membuat aplikasi Sayang Warga. Sehingga apa artinya Sayang Warga, malah Ibu Ketua Tim PKK, Pak. Aplikasi Sayang Warga ini apa sebenarnya? Ada warga Surabaya yang selalu mengatakan Surabaya ini membangun dari tahun ke tahun adalah sesuatu yang fenomenal, membangun sesuatu yang bisa dilihat wujudnya. Katanya orang Surabaya niku senengi lek pimpinan daerah ini ku wali kota membangun sesuatu yang bisa dilihat dengan mata. Itu akan menjadi sebuah kepala daerah yang populis gitu. Tapi hari ini tidak mungkin buat saya ketika membangun sesuatu yang fenomenal yang sudah dilakukan oleh Pak Bambang DH, dilakukan Bu Risma, tetapi hari ini dengan adanya COVID masih banyak kemiskinan, masih banyak pengangguran, masih banyak angka kematian ibu dan anak, masih ada bayi stunting, masih ada orang yang susah di kota Surabaya. Karena itu saya mengatakan zaman kepemimpinan saya yang saya utamakan adalah kehidupan bahagia manusianya. Jadi tidak perlu lagi saya membangun sesuatu yang fenomenal yang bisa dilihat, tidak. Ini dikatakan tidak populis, tapi ini adalah tanggung jawab saya kepada Tuhan saya. Karena buat ketika ada sesuatu yang hebat di kota Surabaya, tetapi ketika masyarakatnya masih ada yang tidak bahagia, masih ono aja yang di bawah garis kemiskinan, maka amal jariah yang sudah dibuat pemimpin-pemimpin sebelum saya maka akan jadi sia-sia. Karena itu tugas saya adalah meneruskan perjuangan pemimpin-pemimpin terdahulu di kota Surabaya. Kalau pemimpin terdahulu sudah bisa menciptakan sesuatu yang baru yang hebat, tapi karena masa pandemi memunculkan sesuatu lagi yang baru, maka tugas saya tidak perlu memunculkan sesuatu yang fenomenal bangunan, tetapi adalah meneruskan perjuangan beliau-beliaunya bagaimana menciptakan masyarakat yang bahagia. Kekuatan itu bisa dimunculkan ketika semua lapisan warga itu ikut bekerja membangun kota Surabaya. Karena itulah saya ada aplikasi Sayang Warga yang insya Allah saya selalu katakan, kalau pemerintah itu turun sendiri,
Kalau wali kota itu turun sendiri, omong kosong, warga bisa sejahtera. Kalau wali kota itu turun sendiri dengan menggunakan APBD, insya Allah tidak akan pernah tercipta kebahagiaan di kota Surabaya, karena terbatas APBD-nya. Nah, dengan sayang warga ini, maka secara otomatis yang bekerja memberikan data kepada kami pemerintah kota Surabaya adalah warga Surabaya. Karena itulah saya ingin terus ada empati antar warga di kota Surabaya, ada rasa kasih sayang di antara warga kota Surabaya. Dengan apa? Dengan mengisi sayang warga ini. Bayangkan kalau di kota Surabaya ini setiap RT itu punya dasawisma yang digerakkan oleh PKK, diisi. Dalam satu RT nama warganya adalah ini Bapak Sifulan, Bapak Sifulan 1, Sifulan 2. Oh, Sifulan 1 itu butuh ini, anaknya lagi begini. Sifulan 2 butuh gizi begini, butuh permakanan tambahan. Bayangkan, kalau yang mengisi itu adalah tetangganya, berarti ada rasa empati dalam diri kita. Yang saya ingin kota Surabaya biarkan menjadi kota metropolitan, tapi rasa empati, rasa gotong royong tidak hilang dari hatinya warga yang hadir hari ini. Kalau matur nuwun, sehingga nanti kalau PKK ngomong, loh ini tugasnya PKK apa tugasnya pemerintah kota? Ini adalah tugasnya pemerintah kota. Untung kita dibantu oleh kader-kader yang hebat di PKK. Tapi bukan berarti kewajibannya dilempar, tidak. Yang bertanggung jawab tetap pemerintah kota Surabaya. Dan insya Allah Ibu Ketua Tim PKK, saya laporkan juga ini, saya balik lapor. Kemarin saya sudah bertemu dengan seluruh perguruan tinggi. Saya nyuwun tolong nanti Bu Asisten, tolong dihubungi perguruan tinggi. Perguruan tinggi sudah menyiapkan seluruh mahasiswanya. Itu nanti bisa dibagi-bagi di kelurahan mana. Mungkin UNER di kelurahan mana. Setelah itu Widya Mandala di kelurahan mana, OPN kelurahan mana, Ubaya di kelurahan mana, ITS di kelurahan mana. Kita ini banyak kampus yang isinya adalah orang-orang hebat di kota Surabaya. Tapi selama ini kita lupa, kita tidak pernah berkolaborasi. Kita tidak pernah menjadikan mereka menjadi bagian pembangunan kota Surabaya. Karena kalau saya selalu ngomong, kalau Surabaya ini jadi hebat, aplikasi sayang warga ini sudah diisi semuanya, dan akhirnya kebijakan pemerintah kota itu mempunyai sasaran yang tepat. Kalau isi ngisi dinas kesehatan tok, insya Allah isinya kurang terus saya. Hanya kurang Pak, lek isine wong kesehatan tok. Sing ngisi dinas puskesmas tok yo remek puskesmasnya. Karena itu saya selalu ingin membangkitkan rasa kebersamaan untuk mengisi itu. Sehingga apa? Ketika itu diisi Bapak Ibu, insya Allah ini menjadi amal jariahnya para kader, menjadi amal jariahnya perguruan tinggi. Sehingga apa? Ketika pemerintah kota mengambil sebuah kebijakan, maka kebijakan itu adalah kebijakan yang tepat. Kebijakan itu uang anggarannya bisa pas. Oh, dikai permakanan sekian, dibuat ini sekian, dibuat ini sekian. Karena hanya satu saat ini, untuk mengurangi angka kemiskinan, untuk mengurangi pengangguran, maka satu-satunya jalan kita adalah menggerakkan UMKM kita secara masif. Karena itu kalau kemarin di LKPP itu ada belanja bela pengadaan. Bela pengadaan itu apa? Menggerakkan UMKM untuk dibeli secara langsung dari toko-toko yang digerakkan UMKM. Jadi apa? Jadi nanti insya Allah di aplikasi sayang warga ini, mbok menowo wonten sing nganggur, terus ternyata ada yang hidupnya di bawah kebahagiaan, mohon maaf, masyarakat penghasilan rendah di bawah, pendapatannya kurang, maka ini kita kumpulkan, kita latih. Menjadi apa? Oh, jadi UMKM, bisa jahit sepatu, sekolah seragamnya pemerintah kota, seragam anak-anak sekolah, jual ikut di sekolah. Dan itu ngapunten didampingi betul oleh Pak Kajari Surabaya dan Kajari Perak, yang kemarin saya mendapatkan telepon dari Jakarta. Oh, Surabaya bagus Pak, saya bilang sih bagus untuk wali kota nih Pak. Yang bagus Forkompindanya, kalau gak didampingi beliau-beliau termasuk Pak Kapolrestabes bisa lemes Pak Dewi Pak. Ini keliru aturan tanda ya. Tapi karena beliau orang-orang hebat dan berjuangnya untuk masyarakat, maka secara otomatis saya berani menggerakkan UMKM. Dilatih nanti jadi UMKM sepatu, UMKM jahit, UMKM kue, dikumpulkan. Loh, akhirnya apa? Bisa mendapatkan penghasilan. Itu saya pantau, tidak lagi nanti mari dilatih dicul, tidak. Nanti kita juga sama, pemerintah kota, setelah itu
memberikan pelatihan, tidak hanya ngelatih tapi desain sepatunya kaya opo. Bukan hanya sepatu sekolah saja, tapi sepatu sing model-model kaya sing larang-larang lah, ya Nike, kayak Adidas. Dan pemerintah kota ngecek sing digawe rasanya enak enggak. Nah kalau itu enak, kita jual ke tempat yang lainnya. Jadi tidak hanya kita ini tidak hanya ngenteni tok, tapi kita juga harus mengambil pasar yang ada. Dan itu tugasnya pemerintah kota. Dan saya nyuwun tolong betul untuk seluruh warga kota Surabaya dan seluruh kader yang hebat-hebat ini yang hari ini hadir di semua wilayah kelurahan dan kecamatan, kepala puskesmas yang hebat, ayo diisi sayang warga ini. Karena saya akan jauh, saya ini orang yang jauh dari sempurna. Kalau saya bilang wali kota yang zaman saya jauh dari sempurna. Karena apa? Data yang saya punya, saya tidak akan pernah tahu kalau tidak warganya sendiri yang mengisi. Saya harus jujur, saya bilang sama Pak Kadis Kominfo ini, apapun kondisi kota Surabaya setelah saya dilantik jadi wali kota, tolong sampaikan secara jujur. Leono bayi stunting yowis piro jumlahnya. Kalau ada warga miskin yowis piro jumlahnya. Di situ apa? Kalau kita sudah tahu penyakitnya, maka kita bisa tahu obatnya. Karena saya didampingi Forkompinda yang hebat-hebat ini. Saya didampingi oleh perguruan tinggi yang hebat. Kalau itu ditutupi, saya juga tidak tahu obatnya apa yang harus saya lakukan. Ada yang ngomong, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Danrem, Pak, lek iku ditutupno, engko zaman sampean iki ketok eleke lho, ndak. Karena tanggung jawab saya bukan kepada manusia, tanggung jawab saya kepada Gusti Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga saya harus berani mengatakan itu. Dan saya harus bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Biarkan orang tahu tangan Surabaya seperti ini, ayo bangunnya bersama. Selalu saya katakan saya tidak bisa membangun sendiri, tetapi saya harus bisa membangun bersama dengan masyarakat kota Surabaya dengan kader-kader yang hebat. Karena itu saya nyuwun tolong, matur nuwun kepada seluruh kader yang ada di kota Surabaya. Kalau saya bilang kader PKK ini bukan kader kesehatan saja, kader lingkungan juga menjadi kader PKK, kader kesehatan menjadi kader PKK, kader apapun menjadi kadernya PKK. Saya kemarin rodo sampai kader lingkungan ketemu saya pas wonten acara, kader lingkungan ngomong, Pak, sekarang nasibnya kader lingkungan itu ya apa Pak? Harus ngereken. Tuh kaget saya. Tidak. Ketika saya mengatakan kader lingkungan, maka di dalam lingkungan itu ada kader kesehatan, ada yang mengurusi lingkungan, ada yang mengurusi yang lainnya terkait dengan stunting dan sebagainya. Karena itulah maka hari ini saya sampaikan lagi di forum yang berbahagia ini, tidak ada lagi namanya kader lingkungan, tidak ada lagi namanya kader kesehatan, tidak ada lagi namanya kader Bumantik. Yang ada adalah kader Surabaya. Semuanya jadi satu. Waktunya kita membangun, waktunya kita letakkan egosentris kita, waktunya kita letakkan jabatan kita. Saya pun hari ini berdiri sebagai wali kota di sini. Koyo yo. Tapi lewes mudun ketemu jenengan, saya adalah warga Surabaya. Saya bukan wali kota Surabaya. Saya adalah saudara jenengan warga Surabaya. Ayo ditoto bareng. Karena itu kader-kader kalau sudah muncul, kader Bumantik, kader lingkungan, kader kesehatan, akhirnya no saingan. Jangan. Kalau hidup ini sudah penuh persaingan, maka secara tidak sengaja dan secara langsung, maka akan ada gesekan-gesekan di antara kita. Tapi kalau semuanya sudah namanya kader Surabaya, semua adalah orang yang berat membangun Surabaya, semua adalah orang yang mempunyai kepentingan dan mempunyai hal yang hebat untuk membangun Surabaya, maka derajat kita adalah sama. Tidak ada derajat wali kota, tidak ada derajat wakil wali kota, tidak ada derajat pejabat seluruhnya pemerintah kota Surabaya, karena derajat kita sama warga Surabaya yang tujuannya hanya satu, untuk membahagiakan warga kota Surabaya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya nyuwun tolong nanti Bu Asisten tolong segera dihubungi tuh perguruan tinggi, nanti langsung mengisi sayang warga ini. Setelah sayang warga, saya akan berkoordinasi dengan Forkompinda, maka anggaran kita harus saya buat apa, saya sasarkan kemana. Saya ingin tunjukkan bahwa membangun Surabaya ini bukan wali kotanya sendiri sing one man show sing pinter tutu, karena wali kota didampingi wong pinter-pinter, wong hebat-hebat Forkompinda ini. Jadi jangan terima kasih nih kadang wali kota, terima kasih nih ke Forkompinda, ada Pak Danrem, Pak Kapolres Tabes, ada Pak Kajari Surabaya, Kajari Tanjung Perak. Inilah orang-orang yang hebat. Ada Kapolres Tanjung Perak, beliau yang mendampingi kita semuanya. Insya Allah kalau saya tidak didampingi beliau-beliaunya,
saya tidak akan pernah bisa mengendalikan COVID-19 di kota Surabaya. Insya Allah kalau saya tidak didampingi beliau-beliaunya, saya tidak akan pernah bisa menggerakkan UMKM di kota Surabaya secara masif. Kalau saya tidak didampingi beliaunya, insya Allah pengangguran juga akan masih banyak di kota Surabaya. Yang hari ini nanti saya sudah bilang, kumpulkan per RW, kita kasih pekerjaan, kita pantau setelah itu. Dan alhamdulillah pergerakan kita tidak hanya dengan APBD, karena pengusaha-pengusaha di Surabaya ini adalah orang-orang yang hebat, yang memberikan bantuannya selalu kepada kota Surabaya. Juga ada basnasnya, zakatnya Surabaya ini, mohon maaf, teko ASN-nya tok aja itu sudah 3 miliar per bulannya. Lo bayangkan kalau setahun ketemu 36 miliar. Durung wali kota ngemis, mari ini wali kota ngemis sih. Kemana? Saya akan datangi semua gereja yang ada di kota Surabaya. Saya datangi semua masjid yang ada di Surabaya. Saya datangi semua BUMN, BUMD dan perusahaan-perusahaan yang ada di Surabaya. Untuk apa? Untuk memberikan zakatnya ke Badan Zakat Nasional Kota Surabaya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya akan saya kembalikan lagi kepada warga untuk modalnya, untuk menggerakkan ekonominya. Gak apa-apa wali kota ngemis, kayak kepentingan sebuah kepentingan warga. Karena buat saya, kalau saya membangun sesuatu yang fenomenal, katanya orang Surabaya, Pak, bangun sing api-api cek dikenang. Warga Surabaya itu gak bangun sesuatu sing ketok moto, itu gak populis, Pak. Jadi senengan ngomong Surabaya itu bangun sing apik langsung jreng dadi, berhasil. Buat saya, pemimpin yang berhasil itu adalah ketika meskipun tidak tampak oleh mata, tapi kebahagiaannya warga Surabaya tercapai. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang nganggur, tidak ada stunting. Itulah pemimpin yang berhasil buat saya. Bukan sesuatu yang fenomenal yang saya harus munculkan. Dan insya Allah dengan kebersamaan kita, dan tak insya Allah dengan kekuatan kebersamaan seluruh warga Surabaya yang membangun, hari ini saya resmikan dan saya buka yang namanya aplikasi Sayang Warga. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah aplikasi Sayang Warga ini betul-betul bisa memberikan kebahagiaan kepada seluruh warga kota Surabaya. Karena aplikasi Sayang Warga ini tidak hanya diisi oleh pemerintah kota Surabaya, tapi yang mengisikan adalah seluruh warga kota Surabaya melalui kader-kader Surabaya yang hebat, melalui perguruan-perguruan tinggi di seluruh wilayah Surabaya yang hebat, diisi oleh semua elemen di seluruh wilayah Surabaya yang hebat. Atas nama pribadi saya wali kota Surabaya dan mewakili seluruh pemerintah kota Surabaya pejabatnya, saya matur nuwun sangat kepada seluruh warga kota Surabaya. Ayo kita bangun Surabaya ini dengan kebersamaan. Ayo kita bangun Surabaya dengan hati yang ikhlas. Ayo kita bangun Surabaya ini dengan kejujuran dan dengan empati dan rasa gotong royong. Kita harus bisa membahagiakan orang tua kita. Kita harus bisa membahagiakan pemimpin-pemimpin kita sebelumnya untuk meneruskan amal jariah. Karena dalam ngaji kula selalu diajarkan lam yaskurinas malam yaskurillah, ingkang sinten manusia yang bisa berterima kasih kepada orang tuanya, kepada orang-orang yang pernah berbuat kebaikan termasuk pemimpin-pemimpin sebelumnya, dengan menjalankan sustainable, pembangunan yang berkelanjutan, bukan untuk sesuatu yang baru tapi yang hanya untuk nama pribadi, maka itulah bentuk rasa syukur kita kepada Gusti Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya yakin warga Surabaya hari ini akan ada hatinya lam yaskurinas malam yaskurillah. Kita bangun bersama kota Surabaya dengan orang-orang hebat Forkompinda, mumpung kita masih didampingi Forkompinda. Soalnya Forkompinda biasanya gak suwe pindah, Bu, setahun rong tahun pindah. Lek diganti wong anyar bingung kula ngian. Dongaken tapi Forkompinda ini yang membangun Surabaya ya segera pindah tapi pangkatnya mundak sing cepet nggih. Dados balik teng Surabaya niki nggih langsung dados malih. Mboten teng Surabaya tapi teng Jawa Timur. Nek teng Jawa Timur dados teng Jawa Timur insyaallah pasti jagi Surabaya. Insya Allah, ayo bersama-sama terus kita jaga kota Surabaya. Kalau titip Surabaya kepada jenengan semuanya, karena bukan wali kotanya yang hebat, Surabaya ini adalah seluruh warganya yang hebat dan seluruh warganya yang punya empati. Matur nuwun, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om.